Cuaca ekstrim yang terjadi di Tablolong, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdampak buruk pada pendapatan nelayan dan petani rumput laut. Maraknya kasus bunuh diri di awal tahun menjadi masalah yang serius dihadapi masyarakat Kota Kupang. Frustasi dan depresi menjadi sumber utama dalam kasus bunuh diri. Bagi Anda pecinta kuliner, kurang lengkap rasanya kalau belum mencoba masakan Ma Ani, warung makan viral di Kota Kupang berkat media sosial. Salam sejahtera pemirsa, selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Stevilos, berikut Timur Sepekan selengkapnya. Angin kencang dan badai melanda wilayah pesisir Tablolong, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini menyebabkan nelayan tak bisa melaut, sementara petani rumput laut mengalami gagal panen. Mereka terpaksa menghadapi kerugian besar dan ketidakpastian ekonomi. Berikut liputannya. Angin kencang dan badai kembali melanda wilayah pesisir Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Cuaca ekstrim ini berdampak besar bagi nelayan dan petani rumput laut yang menggantungkan hidupnya di laut. Gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir memaksa para nelayan untuk tidak melaut. Banyak perahu yang rusak akibat hantaman badai membuat mereka kehilangan alat utama untuk mencari nafkah. Jadi kami mohon kepada pemerintah kalau bisa melihat keadaan seperti ini dan datangi kami, karena sementara ini ada lagi susulan angin kencang. Jadi kalau kami orang-orang nelayan itu memang kalau waktu semakin larut semakin membahayakan untuk hidup kami karena tidak ada pemasukan lagi, apalagi kapal-kapal kami sudah hancur. Bukan hanya nelayan, para petani rumput laut pun mengalami kerugian besar. Banjir rob dan ombak besar menghancurkan ladang rumput laut mereka, menyebabkan gagal panen. Ke depan kita mengharap dari pemerintah. Kalau pemerintah kasih bantuan baru, jelas kita masih kerja. Kalau tidak, karena sudah ada semua, jadi kita mau ambil uang dari mana? Karena kita di sini tinggal di sini hanya besar sekarang ini sudah habis. Para nelayan dan petani rumput laut berharap ada bantuan dari pemerintah untuk bangkit kembali. Tanpa perahu dan ladang rumput laut, mereka kehilangan mata pencarian utama. Badai dan angin kencang masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Warga di pesisir diimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati menghadapi cuaca ekstrim ini. Dari Kupang, tim Timur TV melaporkan. Pemirsa, kebijakan pemerintah yang melarang penjualan LPG 3 kg di warung atau pengecer nampaknya tidak terlalu berpengaruh pada masyarakat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Kupang memilih menggunakan kompor minyak tanah. Kelangkaan liquefied petroleum gas atau LPG 3 kg yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia disebabkan oleh pengurangan kuota LPG bersubsidi. Mulai 1 Februari 2025, penjualan gas LPG 3 kg secara eceran tidak diperbolehkan. Masyarakat yang ingin mendapatkan gas ini harus membeli di pangkalan resmi Pertamina. Kenapa Kotong belum beralih ke LPG? Karena yang pertama Kotong belum terbiasa, Kak. Soalnya untuk LPG ini, apalagi biasanya orang tua di rumah ini belum terbiasa pakai LPG, jadi cara pemasangan segala macam Kotong belum tahu. Makanya untuk sementara Kotong belum beralih ke LPG. Yang kedua itu soalnya ketakutan dari Kotong sebagai masyarakat, seperti terbakar, meledak tiba-tiba dan lain-lain. Jadi sebenarnya hanya butuh sosialisasi saya dari pemerintah untuk bagaimana cara pemasangan itu sekarang. Terima kasih.
Sementara masyarakat Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlalu merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Dikarenakan masyarakat lebih terbiasa menggunakan kompor minyak tanah dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Kalau saya sih bisa sih dia mempengaruhi juga, tapi kembali kepada masyarakat. Dia bisa dalam penggunaan gas apa dia. Kadang-kadang ada masyarakat yang tidak mau karena takut terbakar. Makanya orang tetap pertahankan di minyak tanah. Ada masyarakat yang mungkin masyarakat yang menengah ke atas yang sudah bisa memakai itu gas, tapi kalau masyarakat yang masih ini dia tetap membutuhkan minyak tanah. Meskipun stok minyak tanah di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sempat mengalami penurunan, namun masyarakat tetap tidak beralih menggunakan gas LPG. Hingga saat ini, stok maupun harga minyak tanah masih terbilang stabil di Kota Kupang. Dari Kupang, Tim Liputan Timor TV melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pastikan tak gagal bayar di 2025. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengalami gagal bayar sepanjang tahun 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 11 Februari, Ali juga menyatakan kondisi keuangan BPJS Kesehatan masih stabil dan terkendali. Kami sampaikan, aset neto minimum menurut saya hormati Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menjamin lembaganya tidak akan gagal bayar sepanjang tahun 2025. Hal tersebut ia ungkapkan menepis isu di media sosial yang menyebut bahwa BPJS Kesehatan bangkrut sebab baru bisa membayar ke rumah sakit 3 hingga 6 bulan setelah klaim diajukan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 11 Februari, Ali menjelaskan BPJS Kesehatan membayar tidak lebih dari 15 hari setelah rumah sakit mengajukan klaim. BPJS tidak akan bangkrut dan tidak akan gagal bayar. Karena di medsos itu, waduh bunyinya gagal bayar, 3 bulan baru dibayar, 6 bulan baru dibayar rumah sakit. Saya sampaikan tidak ada, tolong sebutkan satu rumah sakit di mana asal klaimnya beres, ya, artinya itu tidak ada dispute ya. Kalau dispute itu diagnosisnya masih dispute gitu ya, masih belum diputuskan ya, atau pending klaim ya. Itu BPJS bayar tidak lebih dari 15 hari. Kami jamin. Ali pun menegaskan keuangan BPJS Kesehatan stabil meski ada peningkatan pengeluaran layanan kesehatan. Ia mengungkapkan pada 2024 pendapatan BPJS Kesehatan mencapai 166 triliun rupiah. Sementara penerimaan iuran BPJS Kesehatan pada tahun tersebut mencapai 163,96 triliun dengan tingkat kolektibilitas 98,77%. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan. Operasi Keselamatan Turangga 2025 resmi digelar di Nusa Tenggara Timur. Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiono pimpin langsung apel gelar pasukan dan menegaskan pentingnya menekan pelanggaran demi keselamatan nyawa pengguna jalan. Operasi Keselamatan Turangga 2025 resmi digelar di wilayah Nusa Tenggara Timur. Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiono langsung memimpin apel gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi ini. Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan bahwa operasi ini bukan hanya menindak pelanggaran lalu lintas, tetapi juga sebagai upaya untuk menyelamatkan nyawa pengguna jalan. Tujuannya bahwasanya operasi keselamatan Turangga 2025 ini yang pertama yaitu terciptanya Kamsel Lantas. Kemudian yang kedua menjelang Idul Fitri ini kita melaksanakan cipta kondisi khususnya untuk meningkatkan kesadaran disiplin masyarakat terkait lalu lintas sehingga nanti saat puasa Ramadan maupun Idul Fitri lalu lintas berjalan tertib dan lancar.
Operasi ini akan berlangsung selama 2 pekan dengan mengedukasi masyarakat serta menindak pelanggaran yang berisiko tinggi terhadap keselamatan. Wakapolda mengimbau seluruh pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas dan berintrospeksi diri guna mengurangi angka laka lantas dan fatalitas. Kita memang perlu kembali introspeksi bahwasanya masyarakat dan Polri kita sama-sama tertib berlalu lintas untuk mengurangi tadi angka-angka laka lantas, angka-angka fatalitas, sampai meninggal dunia itu juga kita kurangi. Kita berharap masyarakat tertib. Apapun ketertiban lalu lintas itu adalah shadow of civilization. Jadi bayang-bayang peradaban suatu negara itu ya dari kita bisa lihat dari tertib lalu lintas. Kalau manusia orangnya itu tertib, itu akan mencerminkan bahwasanya negara itu lebih maju, lebih disiplin. Ditargetkan operasi keselamatan Turangga 2025 dapat menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan secara signifikan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Tim Timur TV melaporkan. Generasi muda yang seharusnya menjadi kekuatan emas bagi negara kini menjadi momok ketakutan akan depresi dan frustasi. Ada apa dengan generasi ini? Liputan akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.